Welcome to my study vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebi Armendiansyah. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Said Sabiq Indramayu, dan saya mengambil program studi saya Perbankan Syariah. Saya ditugaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh dosen saya, Ibu Retno Endah Windiani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Akuntansi. Saya mengangkat tema untuk menjelaskan apa perbedaan laporan keuangan bank konvensional dan laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan konvensional menyajikan data keuangan untuk memberikan informasi secara kuantitatif atas kondisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh institusi atau perusahaan dalam periode tertentu. Pada landasan penyajiannya, laporan keuangan konvensional mengacu pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Tujuan dari laporan ini diantaranya yaitu memberikan informasi kekayaan perusahaan, baik itu kekayaan yang didapatkan dari kegiatan utama perusahaan atau bukan. Semua harus tercatat secara reliable. Kedua, memberikan informasi tentang laba dan rugi yang harus dijelaskan dengan tepat karena penting bagi pengelolaan perusahaan dan pemilik. Tujuannya untuk mempermudah proyeksi kemampuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, memberikan informasi lain yang relevan. Informasi tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik atau pengelola perusahaan sehingga dapat melakukan analisis laporan keuangan lebih akurat. Laporan keuangan syariah. Sesuai dengan namanya, laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada standar akuntansi syariah. Di Indonesia cukup banyak yang menggunakan laporan ini sebagai patokan. Penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK nomor 101 dengan komponen antara lain aset, dana syirkah, temporer, kewajiban, pendapatan dan beban, ekuitas, arus kas, dana zakat, dan kebajikan. Semua data tersebut akan membantu untuk memprediksi arus kas. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi akan kepatuhan entitas syariah. Laporan ini menjadi tolak ukur apakah perusahaan sudah melaksanakan sesuai prinsip syariah dengan benar. Selain itu, juga mempermudah Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi soal keuangan. Kinerja perusahaan bisa terpapar dengan jelas sehingga mudah untuk mengambil keputusan soal keuangan di masa mendatang. Yang ketiga, memberikan informasi pemenuhan akan CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility. Masyarakat hingga stakeholder adalah lingkungan sosial yang membutuhkan pertanggungjawaban perusahaan dalam wujud laporan keuangan. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan paling mendasar antara kedua laporan ini terletak pada acuan pembuatannya. Jika laporan syariah lebih berdasarkan entitas syariah, maka laporan konvensional lebih ke kebutuhan pemilik atau pengelola. Demi memahami perbedaan antara laporan keuangan syariah dan konvensional, ada beberapa faktor yang bisa menjadi tolak ukur sebagai berikut. Perbedaan unsur-unsur laporan. Perbedaan yang pertama dan tampak secara fisik adalah unsur-unsur laporan yang ada di dalamnya. Pada laporan keuangan konvensional, unsur-unsur yang dimiliki termasuk laba dan rugi, perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, hingga neraca. Dalam laporan keuangan syariah, ada juga unsur yang sama seperti dalam laporan konvensional seperti laba rugi dan arus kas. Namun, ada penambahan lain pada posisi keuangan seperti perubahan dana investasi yang terikat, laporan sumber dan penggunaan dana kadhuk hasan, serta penggunaan zakat, infak, dan sodako. Perbedaan komponen dalam laporan keuangan syariah dan konvensional. Pada laporan keuangan konvensional, komponen yang dimiliki lebih cenderung ke arah komersial.
Hal ini berbeda dengan laporan keuangan syariah yang tidak hanya condong pada kegiatan komersial, namun juga komponen yang menjelaskan kegiatan sosial seperti zakat infak dan dana qadhuk hasan. Format institusi atau perusahaan. Perusahaan yang menggunakan laporan konvensional cukup mengacu pada PSAK 1. Pihak yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan adalah bagian akunting yang kemudian diserahkan kepada pemilik perusahaan hingga stakeholder. Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari 3 orang ahli hukum agama Islam dan bertanggung jawab penuh memberikan fatwa dan pengawasan bersama Dewan Komisaris. Laporan yang dibuat pun nantinya akan diikuti melewati proses pengawasan atau pengecekan agar sesuai dengan hukum agama Islam. Macam-macam piutang. Pada laporan keuangan disebut juga masalah piutang perusahaan. Laporan keuangan konvensional jauh lebih sederhana karena menyediakan informasi pemilik akun piutang dagang saja. Jika pemilik perusahaan adalah individu, maka piutang dibebankan atas nama satu orang saja. Apabila perusahaan memiliki stakeholder, maka akun akan disesuaikan dengan nama masing-masing stakeholder. Beda dengan laporan keuangan syariah memiliki lebih beragam jenis piutang, mulai dari piutang salam, piutang murabahah, piutang qard, dan piutang istisna. Penyelesaian masalah keuangan. Tidak jarang terjadi masalah dari laporan keuangan yang dibuat baik itu konvensional dan syariah. Hanya saja penyelesaian masalah yang terjadi disebut tidak diselesaikan dengan cara yang sama. Masalah pada laporan keuangan konvensional akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Oleh karena itu, hukum yang digunakan adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Khusus untuk masalah di laporan keuangan syariah, maka hukum yang dianut adalah syariah Islam. Penyelesaian masalah pun akan dilakukan di Badan Arbitrase Muamalah (BAMUI), bukan di pengadilan tinggi. Inilah perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Jika melihat dari paradigma yang dikenali masyarakat, laporan keuangan syariah lebih menekankan pada seluruh kegiatan manusia selalu menyediakan akuntabilitas yang dasarnya adalah akhlak dan syariah. Perusahaan konvensional tidak melaksanakan operasional dan laporan keuangan berdasarkan hal tersebut, melainkan sesuai dengan hukum negara yang berlaku berpedoman pada operasional perusahaan saja. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga study vlog saya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.